Halo teman-teman, sehat berprestasi. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang serabut otot. Serabut otot adalah sel-sel khusus yang menempel pada tulang di dalam organ tubuh manusia, dan ini sangat berpengaruh terhadap olahraga berprestasi. Kenapa saya bilang berpengaruh? Sebelum seorang pelatih memberikan materi latihan kepada atletnya, pelatih harus tahu jenis serabut otot atletnya apa. Untuk lebih memahami, saya akan memutar salah satu video Deddy Corbuzier yang ada hubungannya dengan materi yang akan saya bahas sekarang. Silahkan dilihat dulu videonya. Ini. Dari video tersebut, dapat kita pahami, latihan sangat dipengaruhi oleh genetik manusia. Oke, itulah videonya. Jadi, bagaimana teman-teman? Sudah sedikit paham? Baiklah, kita masuk kepada pembahasannya. Jadi serabut otot itu terbagi dalam 3 macam. Serabut otot pertama itu serabut otot merah. Serabut otot kedua itu adalah serabut otot putih. Dan serabut otot yang ketiga itu antara keduanya. 50% merah, 50% putih. Atau ada beberapa persen merah, beberapa persen putih. Untuk lebih jelasnya, silakan lihat tabel berikut. Jadi, kenapa saya ingin membahas ini kepada semua pelatih ataupun atlet yang menonton video saya? Karena jika kita bisa mengetahui serabut otot atlet kita sebelum kita memberikan materi latihan pada mereka, kita mikir nih, pertama, atlet ini cocok nggak dengan cabang olahraga yang ditekuninya? Kalau tidak, kita pindahkan. Jadi, jangan sampai pelatih terlanjur melatih atletnya seperti yang dikatakan Deddy Corbuzier tadi, telanjur melatih atletnya dengan materi ini, materi itu, ternyata tidak ada peningkatan. Jadi masalahnya tuh di sini, Kita ambil salah satu contoh cabang olahraga yang bela diri ya, seperti karate, silat. Rata-rata membutuhkan kecepatan. Dan ini hanya bisa dilatih kepada atlet yang memiliki serabut otot putih. Oke, saya rincikan lagi perbedaannya. Serabut otot merah ini biasanya atletnya itu memiliki daya tahan aerobik. Jadi daya tahannya bagus, tapi kecepatannya nggak ada. Kecepatannya bisa dibilang sangat sedikit sekali, dan itu tidak bisa dioptimalkan dengan latihan. Kenapa tidak bisa dioptimalkan dengan latihan? Karena serabut otot ini adalah bawaan lahir seseorang. Jadi genetik ya, genetik. Ingat, kalau seseorang itu terlahir dari serabut otot merah, mau dipaksakan bagaimanapun latihannya tidak akan bisa cepat, tidak akan bisa kencang. Jadi sebaliknya pun begitu. Kalau atletnya terlahir dari serabut otot putih, mau dipaksa bagaimanapun latihannya akan sulit mendapatkan daya tahan yang sangat bagus, menyerupai serabut otot merah ya. Bagaimana cara seorang pelatih mengetahui serabut otot atletnya? Jadi cara gampang menurut saya, kita tes daya tahannya, kemudian kita tes kecepatannya. Apakah nanti kita tes daya tahan dengan tes V2max ya, lari 12 menit putaran trek atletik 400 meter, atau V2max dengan bip test. Jadi nanti kan ketahuan daya tahannya berapa. Dan kita tes juga kecepatannya. Nanti akan ketahuan kecepatannya berapa. Kita bandingkan mana yang lebih dominan. Kalau atlet tersebut dominannya kecepatan, kita arahkan kepada cabang olahraga yang membutuhkan kecepatan. Kalau atlet itu dominannya daya tahan atau serabut ototnya merah, kita arahkan kepada cabang olahraga yang serabut ototnya merah. Seperti serabut otot merah ya, contohnya balap sepeda, atau pelari jarak jauh, maraton, atau 10 kilo, lebih cocok di sana daripada kita paksakan dia berada di cabang olahraga yang seharusnya itu nggak sesuai dengan kondisi tubuhnya. Untuk lebih jelasnya serabut otot berdasarkan cabang olahraga, silakan dilihat gambar berikut. Jadi untuk yang sudah terlanjur bagaimana? Untuk yang sudah terlanjur, karena saya pelatih karate, kita bicara terkhusus karate aja dulu. Untuk yang sudah terlanjur, oke, untuk latihan dojo, untuk latihan bela diri biasa, silakan, nggak masalah. Tapi kalau untuk latihan prestasi, apalagi itu kita bicara tingkat provinsi, tingkat nasional,
sebaiknya sebelum terlanjur atletnya latihan keras tapi tidak ada peningkatan, sebaiknya diminta untuk pindah cabang olahraga. Jadi kemarin saya ada pelatihan dengan tim dari Kemenpora RI. Jadi dalam suatu sesi itu yang memberikan materi menanyakan kepada pelatih, dari sekian banyak item kondisi fisik, baik itu daya tahan, kekuatan, kecepatan, saat seleksi atlet, yang mana yang didahulukan untuk menjadi patokan pelatih atlet ini akan diterima atau tidak seleksi atlet ya. Jadi dia menyarankan itu kita mendahulukan kecepatan. Misalnya ada 2 orang atlet yang seleksi. Atlet pertama kekuatannya bagus tapi kecepatannya nggak ada. Atlet kedua kecepatannya ada tapi kekuatannya nggak ada. Jadi yang mana yang kita dulukan? Atlet kedua. Kenapa demikian? Oke, saya kasih gambaran sedikit kenapa kecepatan ini sangat penting ya. Untuk memunculkan daya ledak atau explosive power, untuk memunculkan daya ledak, misalnya pukulan, misalnya untuk memunculkan daya ledak pukulan, atau lompatan untuk memunculkan daya ledak lompatan dari tungkai ke atas, ini membutuhkan gabungan antara kekuatan dengan kecepatan. Jadi yang kekuatannya bisa dilatih, yang kecepatan ini dominan bawaan lahir. Walaupun kalau seandainya bawaan lahirnya ada, nanti akan gampang untuk melatihnya. Itu untuk eksplosif ya, explosive power atau daya ledak. Begitu juga mengenai kelincahan. Seseorang yang tidak memiliki kecepatan otomatis akan kesulitan untuk lincah. Karena kelincahan adalah berganti tempat dari suatu arah ke arah lain dengan sangat cepat. Ingat, jadi kelincahan itu adalah gabungan dari kecepatan dengan berganti arah dengan bagus. Explosive power adalah gabungan antara kekuatan dengan kecepatan. Karena kecepatan ini akan berpengaruh pada kondisi fisik lain. Tidak hanya ruang lingkup kecepatan saja. Nanti akan berpengaruh ke daya tahan kecepatan, akan berpengaruh kepada explosive power, akan berpengaruh kepada kelincahan. Jadi ini sangat penting. Jadi pada video kedua saya akan membahas nanti apa-apa saja triknya untuk melatih kecepatan. Untuk melengkapi informasi bagi teman-teman, saya akan share salah satu media yang saya dapatkan saat mengambil pelatihan pertama. Jadi, nih serabut otot itu ada 3 macam. Dan ini yang mempengaruhi serabut otot. Kemudian, jika kita bawa ke aerobik dan anaerobik. Dan anaerobik itu serabut otot putih, aerobik itu serabut otot merah. Dan inilah pembagiannya, energinya, dan kontribusinya. Oke, itu kalau teman-teman mau berminat dengan PDF-nya bisa saya kirim lewat WhatsApp, silahkan komen di bawah. Jadi teman-teman, saya hanya sharing berdasarkan apa yang saya dapatkan dari seminar atau pelatihan, mengambil lisensi pelatih, ataupun apa yang selama ini saya dapatkan di semasa kuliah di Fakultas Olahraga. Jadi saya praktekkan, kemudian saya share hasilnya ke teman-teman. Karena ini sangat, insya Allah ya, apa yang saya share ini akan bermanfaat. Jadi kalau ada teman-teman yang memiliki pendapat berbeda dengan saya, atau teman-teman itu memiliki usulannya seharusnya begini atau begitu, silahkan sampaikan di kolom komentar. Karena bisa jadi apa yang saya katakan itu tidak 100% benar, atau namanya ilmu pengetahuan, seiring dengan adanya riset baru, penemuan baru, bisa jadi pernyataan saya ini akan saya ubah nantinya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, karena dalam video selanjutnya saya akan membahas tentang apa saja yang akan dilakukan saat kita melatih kecepatan. Oke teman-teman, salam sehat berprestasi. Once again.